Halo anak-anak, kita sudah sampai pada bab keempat. Kita akan mempelajari jenis-jenis rumah. Nah, pada pelajaran ini anak-anak akan mengetahui bahwa orang membangun berbagai jenis rumah. Kemudian ada ternyata rumah yang permanen. Permanen berarti ada terus-menerus. Tetapi ada pula rumah yang sementara. Jadi cuma ada bentar, kemudian tidak ada, atau rumahnya dirobohkan, atau rumahnya dipindahkan. Nah, ada juga beberapa rumah yang spesial. Nah, kosakata baru yang terdapat pada pelajaran ini. Pertama, pondok. Pondok itu berarti rumah atau tempat berlindung kecil yang dibangun dengan kasar. Maksud yang kasar di sini itu tidak dibangun dengan teliti karena sifatnya mungkin sementara. Nah, permanen. Permanen itu berarti bertahan untuk waktu yang lama. Kemudian miring. Nah, miring ya, anak-anak pasti sudah tahu miring, condong. Kemudian cocok. Cocok itu membuat sesuatu yang benar dan nyaman untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kebutuhannya terjawabkan ya, karena cocok. Kemudian sementara, digunakan untuk waktu yang singkat. Nah, selanjutnya, orang-orang membangun rumah untuk melindungi diri, baik dari panas, hujan, dingin, angin, hewan, maupun pencuri. Rumah juga menjauhkan kita dari debu, kotoran, dan serangga. Sudah pasti ya anak-anak. Nah, rumah merupakan tempat istirahat bagi kita. Tempat kita bersantai itu juga di rumah. Nah, orang-orang membangun berbagai jenis rumah untuk memenuhi kebutuhan mereka. Mereka menggunakan berbagai jenis bahan untuk membangun rumah. Ibu akan menjelaskannya lebih detail lagi, anak-anak dengarkan ya. Nah, yang pertama, beberapa rumah merupakan rumah yang permanen. Rumah itu sangat kuat dan tahan lama. Rumah itu kebanyakan ditemukan di kota-kota. Jadi muncul lagi kata permanen. Permanen itu bertahan dalam waktu yang lama. Nah, rumah yang permanen yang bertahan dalam waktu yang lama itu biasanya ditemukan di kota-kota. Nah, terbuat dari apa? Terbuat dari batu bata, batu, pasir, besi, semen. Nah, oleh karena itu dikatakan sangat kuat dan tahan lama. Nah, bahan-bahannya ya anak-anak. Nah, selanjutnya, beberapa rumah ternyata terbuat dari kayu, bukan dari batu. Kayu, lumpur, jerami, tanah liat, bambu. Rumah-rumah ini yang disebut sebagai pondok. Rumah ini biasanya bukan ditemukan di kota, melainkan di desa. Rumah ini tidak tahan lama dan dapat roboh dengan mudah. Nah, kalau anak-anak lihat di pedesaan, banyak rumah-rumah seperti ini, terbuat dari kayu, dari jerami. Rumah-rumah seperti ini tidak tahan lama, dapat roboh dengan mudah. Kalau kena api, gampang terbakar, begitu ya. Nah, ini sesuatu yang unik. Beberapa orang ternyata berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, jadi mereka sering berpindah, tidak ada tempat yang lama bagi mereka untuk tinggal. Sehingga mereka membangun rumah yang dapat dipindahkan. Unik bukan? Rumah demikian disebut rumah sementara. Nah, ada contoh rumah yang sementara lainnya, misalnya karavan. Karavan ini mobil. Ada mobil ini biasanya besar, kemudian orang-orang yang bekerja misalnya di sirkus tinggal di karavan. Kenapa? Karena biasanya kalau orang-orang yang bekerja di sirkus, mereka pergi dari satu tempat ke tempat yang lainnya membawa peralatan mereka. Nah, mereka tinggal di karavan mobil seperti ini yang besar. Kemudian ada juga tenda. Nah, tenda juga merupakan salah satu rumah yang sementara. Biasanya terbuat dari kanvas atau kain. Tenda digunakan oleh orang yang berkemah maupun oleh tentara.
Nah, siapa yang pernah berkemah liburan ya? Kalau nggak pernah, ajakin papa mama untuk berkemah. Selanjutnya, rumah yang spesial. Ternyata ada rumah yang terdapat pada perahu atau biasanya disebut rumah perahu. Nah, tahu kan anak, rumah perahu ada rumah kayu yang dibuat di atas perahu. Ini adalah rumah terapung yang ditemukan di danau. Jadi sangat spesial ya. Ada perahu, kemudian atasnya dibangun rumah perahu. Nah, ada juga iglo. Nah, mungkin anak-anak belum pernah dengar. Iglo ini apa, Ibu Guru? Rumah berbentuk kubah yang dibangun dari blok salju. Nah, terbuat dari apa? Dari salju yang padat loh. Itu ditemukan di tempat yang sangat dingin. Biasanya orang Eskimo membangun iglo untuk tinggal. Nah, jadi seperti ini ya anak-anak. Seperti gua, tapi kalau biasanya gua dari batu, yang ini bukan dari batu, tapi dari salju yang padat, seperti es. Coba bayangkan betapa dinginnya ya tinggal di rumah yang terbuat dari salju yang padat. Salju yang padat. Nah, kemudian ada juga rumah spesial yang lainnya, misalnya rumah panggung. Nih, rumah panggung. Rumah yang dibangun di atas potongan panjang dari kayu atau logam. Rumah ditemukan di tempat di mana hujan yang sangat deras dan banjir. Air tidak dapat masuk atau menghancurkan rumah karena mereka tinggi. Nah, tinggi di atas tanah. Jadi kalau misalnya ada banjir atau ada hujan yang sangat deras, mereka tidak tenggelam karena bagian bawahnya sudah ditinggikan. Nah, ingat ya anak-anak, ini namanya rumah panggung. Nah, ada juga rumah spesial lainnya, disebut rumah di atas bukit. Biasanya kita bingung kenapa ya atap rumah ada yang miring. Kenapa ya Bu Guru? Nah, jawabannya di sini. Rumah-rumah ini sengaja dibangun dengan atap yang miring supaya salju kalau turun maupun air dapat langsung meluncur dengan mudah. Meluncur ya, karena miring meluncur dengan mudah. Oke anak-anak, kita sudah sampai di penghujung. Ibu mau anak-anak membuka buku aktivitas dan mengerjakan latihan yang terdapat di dalamnya. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya.